Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kita pembahasan part kelima soal P3K analis kebijakan. Di sini pembahasan soal part kelima jadi difokuskan ke soal nomor 15 sampai nomor 30. Oke. Di sini pembahasan soalnya itu soal-soal dari tahun lalu dan difokuskan untuk teman-teman peserta bimbel baik dari teman-teman yang dimanapun, tolong nanti untuk dibahas dan dipelajari kembali materi-materi yang disampaikan dan tolong untuk diulangi. Mohon maaf juga suaranya udah serak, jadi nanti kalau misal ada suara yang kurang jelas, insya Allah nanti akan aku ulangi dari pembahasan di sini, kayak gitu. Maksudnya aku reply lagi, kayak gitu ya. Oke, kita pelan-pelan, yang penting nanti teman-teman peserta bimbel paham. Nah, untuk semuanya silakan untuk diklik subscribe dulu, nyalain lonceng notifikasinya, jadi setiap kali aku upload video teman-teman itu tahu. Ya, kita mulai soal yang pertama. Nah, di sini soal yang pertama, berikut ini tuh merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang analis kebijakan publik, ya, menurut Howlett, kecuali. Di sini ada kata kunci kecuali. Yang A, kemampuan mengikuti aturan sesuai birokrasi masing-masing. Kemudian yang B, kemampuan memanfaatkan hasil penelitian berbasis statistik dan terapan. Kemudian yang C, kemampuan memanfaatkan hasil pemetaan lingkungan dan analisis tren. Kemudian yang D, kemampuan menyusun desain program. Atau yang E, kemampuan menyelenggarakan forum konsultasi dan mediasi. Nah, di sini teman-teman itu harus fokus karena ada kata kunci kecuali, berarti jawaban yang salah. Nah, kira-kira jawaban yang salah apa nih teman-teman? Coba ditulis di bawah dan kita akan mulai pembahasannya. Di sini yang namanya 6 kemampuan yang harus dimiliki oleh analis kebijakan menurut siapa? Howlett. Yaitu jawabannya karena kecuali yang A. Kenapa kok bisa yang A? Di sini tuh 6 analis kebijakan, 6 analis kebijakan menurut Howlett. Oke. Kebijakan Howlett. Di sini dijelaskan bahwa yang pertama, kemampuan memfasilitasi hasil pemetaan lingkungan, ya, dan analisis tren. Kemudian metode terkait forecasting. Jadi di sini 6 analis kebijakan menurut Howlett itu juga dijelaskan fasilitas apa aja yang akan diberikan, kayak gitu. Kemudian yang kedua, kemampuan penelitian teori, model, atau kerangka pikir yang lebih jelas. Jadi kita dalam memberikan analis kebijakan, kita harus mampu dulu melakukan penelitian secara teori, model, ataupun kerangka pikir yang jelas. Kemudian yang ketiga, kemampuan penelitian berbasis statistik, terapan, dan permodelan. Jadi bagaimana caranya kita bisa melakukan penelitian berbasis statistika, kemudian terapan dan permodelan yang dilakukan oleh kita sebagai analis kebijakan. Kemudian yang keempat, kemampuan evaluasi kebijakan. Jadi, kebijakan yang telah dilakukan itu harus dilakukan evaluasi, berhasil atau tidak. Kalau berhasil berarti alhamdulillah sesuai yang diharapkan. Tapi kalau misal tidak berhasil, oke. Kalau misal tidak berhasil berarti kita perlu untuk dievaluasi. Begitu ya. Oke. Kemudian yang kelima, kemampuan menyelenggarakan forum konsultasi dan mediasi. Jadi dengan adanya analisis kebijakan, kita harus bisa menyediakan forum untuk konsultasi dari instansi daerah dan instansi pusat. Untuk kalau misalnya ada kesalahan di mediasi, kayak gitu, ya. Kemudian yang keenam, kemampuan menyusun desain program, strategi implementasi, dan monitoring. Jadi dengan adanya analis kebijakan, kita perlu bisa menyusun desain program-programnya mau apa ke depannya, strategi implementasinya itu gimana, monitoringnya gimana, kayak gitu ya. Oke. Jadi di sini yang kecuali yang A, kemampuan mengikuti aturan sesuai birokrasi masing-masing. Enggak ya, harus sesuai birokrasi yang ada di pusat. Kemudian yang kedua, kemampuan memanfaatkan hasil penelitian berbasis statistik dan terapan. Ada nggak? Ada di sini. Berarti itu benar. Kemudian yang C, kemampuan memanfaatkan hasil pemetaan lingkungan dan analisis tren. Ada juga, berarti benar. Kemudian yang D, kemampuan menyusun desain program. Benar ya. Desain program di sini ya. Oke, poin yang keenam berarti benar.
Kemudian yang E, kemampuan menyelenggarakan forum konsultasi dan mediasi. Ada nggak? Ada. Poin 5, ya. Jadi B, C, sampai E ini benar. Ya, kemampuan yang dimiliki oleh seorang analis kebijakan, poin B sampai E itu benar semua. Yang salah adalah poin A. Oke deh, gampang ya teman-teman ya. Kalau misal ada pertanyaan ataupun teman-teman ingin diskusi, boleh langsung tulis di kolom komentar. Lanjut soal berikutnya. Nah, soal nomor 2. Di sini ada kata kunci teman-teman. Orientasi dari analis kebijakan secara langsung dan terbuka terlibat dalam perdebatan publik tentang isu kebijakan tertentu. Merupakan definisi dari tipologi analis kebijakan publik apa? Ya, yang dimaksud itu apa? Apakah analis kebijakan publik berorientasi klien, kemudian analis kebijakan publik interaktif, kemudian analis kebijakan publik berorientasi pada proses, ataupun argumentatif atau partisipatif. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Jadi dia itu orientasi dari analis kebijakan secara langsung dan terbuka, terlibat dalam perdebatan publik. Berarti kalau kayak gitu jawabannya yang mana? Berorientasi apa? Kira-kira kebijakan publik apa? Apakah argumentatif, berorientasi proses? Kalau dia itu ada debat, berarti adu argumen. Ya, jadi kalau ada kata kunci kayak gitu, jawabannya yang B, ya. Analis kebijakan publik untuk adu argumen atau argumentatif, ya. Oke deh, gampang lah. Berarti kalau berorientasi pada klien, misalnya kliennya siapa? Ya udah kita difokuskan sama orang itu. Ya. Atau yang terkait. Oke. Interaktif berarti harus ada interaksi. Oke. Interaksi dari kedua belah pihak karena aktif, ya. Kemudian berorientasi pada proses berarti selama kebijakan sedang dianalisis berarti kita dilihat prosesnya selama proses berlangsung. Oke. Kemudian kalau partisipatif berarti ada partisipasi aktif dari masyarakat, ya. Oke deh, gampang ya teman-teman ya kalau ada soal-soal seperti ini ya. Jadi jawabannya yang mana? Karena di sini perdebatan publik berarti adu argumentasi, berarti argumentatif. Gampang ya? Oke deh. Lanjut soal nomor 3. Oke, soal nomor ini nomor 15. Kemudian ini 16. Ya. Ini 17. Oke, soal nomor 17. Analisis kebijakan publik ini memiliki keberagaman tersendiri. Sehingga dalam mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu analisis kebijakan publik ini bersifat polisentris. Di antara pilihan berikut manakah yang bukan merupakan tipologi analisis kebijakan publik menurut Mayer? Kira-kira jawabannya yang mana nih? Yang A, berorientasi klien. Yang B, argumentatif, bersifat rasional. Kemudian bersifat evaluatif, berorientasi pada proses. Kira-kira jawabannya yang mana? Kalau dia itu 6 tipologi analis kebijakan menurut Mayer ya, kan ada 6 nih. 6 tipologi ya. Tipologi kebijakan publik. Nah, menurut Mayer itu ada 6, apa aja? Yang pertama, 1, bersifat rasional. Kemudian yang kedua, apa teman-teman? Berorientasi pada klien. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, dia apa? Argumentatif. Oke, karena yang bukan orientasi pada klien iya, argumentatif iya, rasional iya. Oke. Kemudian yang keempat ada apa? Yang keempat harus interaktif. Ya, analisis kebijakan publik ini harus interaktif. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima berarti itu partisipatif. Oke.
Sedangkan yang keenam adalah berorientasi pada proses. Berorientasi pada proses. Jadi, kalau kayak gini 6 tipologi kebijakan menurut Mayer, yang bukan adalah bersifat proses, iya. Evaluatif, ya. Rasional ada, orientasi klien iya, argumentatif iya, interaktif iya, partisipatif iya. Kemudian berorientasi pada proses iya, yang nggak ada adalah bersifat evaluatif, ya. Gampang banget ya teman-teman ya. Oke deh, lanjut soal berikutnya. Nah, soal berikutnya di sini terdapat 6 langkah dalam melakukan analis kebijakan untuk menyusun laporan. Nah, di sini ada opsi 1 sampai opsi 6. Mendefinisikan masalah kebijakan, menetapkan kriteria, merumuskan alternatif solusi. Kemudian yang keempat, menawarkan rekomendasi kebijakan. Yang kelima, membandingkan dampak alternatif solusi. Dan yang keenam, menganalisis dampak masing-masing alternatif. Ya. Nah, karena di sini kita akan melakukan penyusunan laporan analis kebijakan publik, urutan yang benar itu yang gimana, teman-teman? Yang gimana urutan yang benar? Nah, jadi kalau misal kita dalam menyusun laporan analis kebijakan, yang benar itu seperti ini. Yang pertama, definisikan dulu masalahnya. Definisikan masalah kebijakan. Oke. Nah, yang kedua apa teman-teman? Yang kedua, kita harus menetapkan kriteria. Ditetapkan dulu, menetapkan kriteria. Berarti urutan nomor 1 dan 2 benar, ya. Kemudian yang ketiga apa? Merumuskan alternatif solusi. Ya. Merumuskan alternatif solusi. Jadi kalau sudah kita nemuin masalahnya, kemudian ditetapkan kriteria, tujuan hasilnya, kemudian merumuskan alternatif solusinya. Berarti 1, 2, 3. Ini coret salah. Oke. Kemudian yang keempat apa? Menganalisis dampaknya. Analisis dampak. Analisa dampaknya, teman-teman. Ya. Dampaknya masing-masing alternatif. Oke. Berarti 1, 2, 3, 4 urutannya. 1, 2, 3, 4. Ini coret 1, 2, 3, 4. Oke, tinggal A dan D. Oke, kemudian yang kelima apa, teman-teman? Yang kelima, membandingkan dampak alternatif. Bandingkan dampaknya. Dampak alternatif. Oke. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini salah. Jadi jawabannya yang D, ya. Kemudian setelah itu, ya, membandingkan udah gitu ya. Kemudian yang keenam adalah menawarkan rekomendasi, ya. Menawarkan rekomendasi kebijakan. Oke. Jadi, ini merupakan urutan untuk penyusunan laporan analis kebijakan publik yang sesuai. Yang pertama didefinisikan dulu masalah kebijakannya, berarti ini urutan nomor 1. Kemudian menetapkan kriteria, ini urutan yang kedua. Yang ketiga adalah merumuskan alternatif solusi, ini nomor 3. Kemudian yang keempat, analisa dampak-dampak. Menganalisis dampaknya, ini 4. Yang kelima, membandingkan dampak solusi alternatif yang tepat itu yang mana. Kemudian yang terakhir adalah menawarkan kebijakan. Ya, jadi urutannya 1, 2, 3. Kemudian 6. 1, 2, 3, 6. Kita hapus dulu. Ya, biar nggak pusing, hapus dulu. Ya, urutannya adalah 1, 2, 3, terus 6, terus 5, terus 4. Yang terakhir adalah 4, berarti ini coret. Nah, 1, 2, 3, 6, 5,
4. 1, 2, 3, 6 dulu berarti yang C ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Gampang ya teman-teman ya. Oke deh, kalau misal gampang ada pertanyaan ataupun bingung, tulis di kolom komentar. Next. Nah, soal berikutnya nih teman-teman. Dalam model arena perumusan kebijakan publik di era good governance, di sini antar aktor politik melakukan tawar-menawar dan negosiasi sehingga untuk memperkuat keberhasilan perumusan kebijakan publik yang didukung pelaksananya oleh para pemangku kebijakan publik, ahli stakeholder. Perumusan kebijakan tersebut ini perlu dilandasi dengan apa? Ya, kira-kira landasannya apa? Yang A, penegakan hukum yang cerdas. Kemudian yang B, kepemimpinan yang bermartabat. Yang C, kepemimpinan yang berwibawa. Kemudian yang D, sistem nilai etika yang kuat. Kemudian yang E, pengetahuan hukum yang kuat. Kira-kira jawabannya apa nih dari teman-teman? Oke, jadi kalau misal dia itu perumusan kebijakan tersebut perlu dilandasi dengan landas dalam kita membuat aturan kebijakan. Apa? Yang A, penegak hukum yang cerdas, bukan. Yang B, kepemimpinan yang bermartabat, bukan. Ngapain perlu untuk dilandasi lagi? Kemudian yang C, kepemimpinan yang berwibawa, ini juga sudah. Kemudian yang D, sistem nilai etika yang kuat. Oke. Berarti ini boleh. Kemudian yang E, pengetahuan hukum yang luas, bukan pengetahuan hukum. Ya. Jadi karena kita akan membuat kebijakan ya atau aturan, kita perlu untuk menilai etika yang kita buat kuat atau tidak. Ya. Siapa yang akan pemegang daerah sini, kebijakan dan yang lainnya. Jadi jawabannya yang D. Gampang ya teman-teman ya, lanjut deh. Nah, soal berikutnya nih teman-teman. Salah satu aktivitas partisipasi bagi masyarakat yang berklasifikasi aktivitas gladiator adalah apa? Yang A, ikut memilih. Yang A, menyumbangkan dana kepada kandidat dari partai tertentu. Yang B, meluangkan waktu untuk berkampanye politik secara aktif. Yang C, tidak ambil bagian dalam memilih atau golput. Yang D, mempunyai hubungan yang erat dan aktif dengan pejabat pemerintah dari partai politik tertentu. Yang E, ikut memilih. Jadi karena di sini salah satu aktivitas partisipasi politik bagi masyarakat yang mengklasifikasikan aktivitas gladiator. Ya. Nah, di mana itu tugasnya ngapain? Ya, menyumbangkan dana kepada kandidat dari partai tertentu. Tidak. Yang B, meluangkan waktu untuk berkampanye politik secara aktif. Oke, boleh. Ya. Kemudian yang C, tidak ambil bagian dari dan memilih golput. Salah. Yang E, memilih hubungan yang erat dan kait dengan pejabat pemerintah dari parpol tertentu. Tidak. Yang E juga ikut memilih, kurang tepat. Jadi jawabannya adalah meluangkan waktu untuk berkampanye secara politik. Gampang ya teman-teman ya. Oke deh, kita lanjut. Kalau misal gampang, tidak ada pertanyaan lanjut. Nah, soal berikutnya nih. Di sini dijelaskan bahwa tugas dan kewajiban pembuatan kebijakan saat menghadapi masalah pertentangan antara nilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan itu apa? Yang A, melaporkan situasi yang terjadi pada pihak yang terkait. Yang B, mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Yang C, mengabaikan nilai yang bertentangan, termasuk hal yang tidak menjadi polemik dalam masyarakat. Sedangkan yang D, melarang tumbuh dan kembangnya anak-anak yang bertentangan tersebut. Dan yang E, membuat nilai-nilai baru yang mengikuti masyarakat. Kira-kira jawabannya yang mana kalau ada soal seperti ini? Oke. Kalau ada soal seperti ini, tugas dan kewajiban pembuat kebijakan saat menghadapi masalah kan bertentangan nih dengan nilai masyarakat dalam proses perusahaan kebijakan. Ya. Kira-kira jawabannya yang mana kalau ada soal seperti ini? Mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Jadi keluarga, pasien, dan orang sekitar juga tidak akan mengalami masalah yang sama. Kayak gitu ya.
Oke, lanjut. Soal berikutnya nih teman-teman. Di sini salah satu fungsi kelompok kepentingan dalam proses kebijakan. Kira-kira itu untuk apa? Yang A membuka hubungan perdagangan dengan negara lain. Yang B mengaktifkan kegiatan masyarakat dalam pembangunan. Kemudian yang C penghubung antara rakyat dengan perumus kebijakan. Yang D penentu kebijakan dalam negeri, dan yang E menentukan kebijakan luar negeri. Jadi kalau misal dia itu ada fungsi kelompok kepentingan dalam proses kebijakan, ini itu termasuk apa? Penghubung, ya. Karena yang namanya kita akan membuat suatu kebijakan, kita juga harus melihat survei langsung di masyarakat. Apa sih yang perlu atau apa sih yang kurang, ya. Jadi kita harus melihat penghubung antar masyarakat dengan perumus kebijakan. Jawabannya yang ini. Oke deh, lanjut kalau soal berikutnya. Nah, soal berikutnya nih di sini. Salah satu pihak yang terlibat dalam proses pengesahan kebijakan publik adalah organisasi non-politik, rakyat politik, kebijakan politik, partai politik, atau pejabat badan yang berwenang. Karena dia itu pengesahan, ya, berarti yang harus dilindungi atau yang harus ikut hadir, ya, berarti. Jadi jawabannya pejabat atau badan yang berwenang. Ya, kenapa seperti itu? Karena pejabat atau badan berwenang ini merupakan pihak yang terlibat dalam proses pengesahan kebijakan publik. Ya, gampang ya. Lanjut deh soal berikutnya. Nah, soal berikutnya nih di sini, teknik untuk menilai kebijakan program pemerintah wajib belajar 9 tahun dapat dinilai dengan cara apa? Oke, kira-kira jawabannya apa? Teknik untuk menilai kebijakan program pemerintah wajib belajar 9 tahun, dan di sini itu dapat dinilai dengan cara yang A, kemajumukan masyarakat Indonesia, yang B, persepsional, yang C, impresionistis, yang D, mengagumkan opini publik, atau ekspresionitas. Kira-kira jawabannya mana? Karena ini menurut Charles, impresionis adalah salah satu cara teknik untuk mengukur kebijakan publik selain ilmiah dan sistematis, ya. Jadi jawabannya yang impres. Oke deh, gampang ya teman-teman ya. Lanjut deh soal berikutnya. Sifat bakti dari kebijakan publik adalah memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah keterbatasan kelembagaan. Berikut ini merupakan lembaga negara nirlaba kecuali. Ada kata kunci kecuali. Yang A, badan usaha milik negara atau BUMN. Yang C, legislatif. Yang D, yudikatif. Yang E, urung. Belum ketemu kayak gitu. Maksudnya belum kita bahas bareng-bareng. Nah, jadi di sini sifatnya kebijakan publik ini memiliki keterbatasan. Salah satunya keterbatasan dalam kelembagaan. Berikut ini lembaga-lembaga negara nirlaba yang tidak memiliki laba, tidak memiliki keuntungan, tidak mengambil keuntungan yang besar. Jadi jawabannya adalah badan usaha milik negara. Oke. Lanjut deh. Nah, soal berikutnya nih teman-teman. Di sini dijelaskan bahwa pada hakikatnya kepemimpinan publik atau public interest ini merupakan apa? Yang A, harta yang tidak dimiliki swasta murni. Yang B, aspirasi dan tindakan politik elit. Yang C, perspektif masyarakat tentang kebutuhannya. Yang D, semua harta negara. Yang E, semua sesuatu atau agregasi yang dianggap publik sebagai kepentingannya. Kira-kira jawabannya, pada hakikatnya kepentingan publik ini merupakan sesuatu, segala sesuatu. Jadi jawabannya yang E, segala sesuatu yang dianggap publik sebagai kepentingannya. Jadi itu merupakan soal nomor 27. Lanjut deh. Nah, soal nomor 28, 29, 30. Nah, di sini dijelaskan bahwa hubungan yang menjelaskan relasi antara administrasi negara dengan administrasi pembangunan itu hampir sama. Ya, adalah administrasi pembangunan merupakan apa? Ya. Yang A,
stabilisator keadaan sosial politik, sedangkan administrasi negara adalah akumulasi pembangunan negara. Ya. Kemudian yang B. Yang B apa? Berorientasi pada masa kini, sedangkan administrasi negara berorientasi pada masa yang akan datang. Kemudian yang C, wujud administrasi negara yang lebih maju, sehingga prinsip-prinsip administrasi negara adalah landasan administrasi pembangunan. Ya, jadi di sini jawabannya adalah yang C. Wajib menunjukkan negara yang lebih maju daripada negara kita. Itu harus kita tonjolkan. Ya, jadi jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 29. Oke, di sini terdapat 6 metode menemukan isi kebijakan, di mana salah satunya adalah metode adaptasi publik aktif, yang artinya mengandalkan organisasi melakukan penelitian lapangan untuk menetapkan data baik yang secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, ada kata kunci artinya, ya, metode administrasi publik aktif, ya. Jadi jawabannya yang Oke. Yang mana teman-teman? Oke. Yang A, mengandalkan organisasi melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data baik secara mandiri maupun kerjasama dengan lembaga di luar organisasi. Jadi jawabannya yang A. Ya, karena dia publik aktif. Jadi siap mendengarkan, siap mendapatkan masukan, dan siap untuk segalanya. Jadi jawabannya yang A. Lanjut deh. Nah, soal terakhir. Kemampuan untuk memprediksi hasil-hasil kebijakan perlu dilaksanakan atau dimiliki seorang analis kebijakan. Ya. Hal ini disebut apa teman-teman? Yang A, proyeksi, yang B, simulator, yang C, proyek persepsionis, kemudian yang D, forecasting, atau yang E, konjektur. Jadi kalau misal dia bisa memprediksi hasil-hasil kebijakan, forecasting. Ya, jawabannya yang itu. Oke deh, gampang ya teman-teman ya. Insya Allah teman-teman bisa dimudahkan, dilancarkan. Dan kalau misalnya ada kesalahan dari aku ataupun tim yang di WhatsApp, tim yang di YouTube, tim yang di Instagram, yang di Telegram, mohon maaf karena semua sosmed aku dipegang rame-rame. Jadi kalau misal ada chat yang ketimbun, ya nanti pelan-pelan dibaca dari bawah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dimudahkan, dilancarkan, dan semoga teman-teman bisa lulus ASN P3K Perawat, P3K Analis Kebijakan, mohon maaf, P3K Analis Kebijakan dengan baik sesuai dengan kualifikasi instansi, kualifikasi pendidikan, dan semoga tahun ini teman-teman dilancarkan juga hajatnya. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan ditunggu video-video selanjutnya.